Assalamualaikum, welcome back to the show Wani Amal Channel. Sebelum menonton, ayo klik like, subscribe, dan tombol lonceng. Hasil channel ini akan digunakan untuk gerakan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wani Amal, kembali lagi dalam channel Miris di Yayasan Wani Amal. Pagi ini saya membaca sebuah koran Radar Cirebon terbitan 21 Agustus 2020, dimana isi di dalamnya itu membuka pandangan kita tentang lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Bahwasanya berita yang disampaikan hampir 40% warga yang ada di kota Cirebon ini tidak punya rumah. Nah, padahal kita tahu Cirebon sudah menuju kota metropolitan, di mana di seisi kota, di seisi jalan raya, di jalan-jalan protokol itu sudah berdiri bangunan-bangunan megah, mulai dari rumah hunian, hotel berbintang, restoran-restoran, mal-mal, dan yang lain-lainnya. Ternyata ketika ditelisik lebih jauh dan lebih dalam, ada sisi lain dalam kemegahan kota Cirebon ini ternyata menyimpan problematika masyarakat. Masih banyak fakir miskin, orang-orang terlantar, tunawisma, dan orang-orang yang memiliki ekonomi rendah, di mana mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak. Apakah pemerintah menutup mata akan hal ini, atau memang kita sebagai masyarakat berperan serta dan harus membantu meringankan beban pemerintah? Kami mewakili Yayasan Wani Amal di sini mencoba ingin memberikan sesuatu yang memudahkan pekerjaan pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengentaskan kemiskinan, membuat program-program dan terobosan-terobosan sosial, diantaranya adalah untuk pemberdayaan mereka, agar mereka tidak hidup terus di dalam garis kemiskinan, tidak menjadi peminta-minta, dan sudah seharusnya mereka berdiri di atas kaki sendiri untuk mandiri dan bisa mencari makan sendiri. Mari kita ikuti program Miris kali ini, akan membuka pandangan kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai keadaan sosial yang ada di sekitar kita dan apa yang harus kita lakukan. Stay tune. Ceritanya hari ini tim Yayasan Wani Amal ingin menunjukkan sebuah realitas di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, utamanya di kota Cirebon, di mana fakir miskin masih bertebaran di sana-sini. Mereka yang tidak memiliki rumah sehingga harus tinggal di kolong jembatan, peron terminal, hingga tidur di atas trotoar jalan. Mereka adalah para tunawisma atau gelandangan yang berasal dari dalam kota, juga dari luar kota. Sungguh miris melihat kondisinya yang tak terurus, hingga tubuh mereka kotor, pakaian pun seadanya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan makan. Entah dari mana mereka dapatkan. Saat kami tiba di salah satu sudut kota, kami jumpai seorang bapak tua yang terlelap tidur di bawah atap terpal. Menurut kabar sudah 2 tahun terakhir ini, bapak tua itu menempati lokasi tersebut. Sayangnya cukup lama kami menunggu, si bapak tidak kunjung bangun dari tidurnya. Akhirnya kami memutuskan untuk berlalu. Perjalanan kami lanjutkan menyusuri Brigjen Darsono, dan kami dapati seorang laki-laki berbaju kumal sedang duduk santai di bawah pohon. Lalu kami pun ajak bicara. Assalamualaikum, Pak.
Pak, saya dari Yayasan Wani Amal. Bapak siapa? Hah? Nama Bapak siapa? Afrizal. Dipanggilnya? Ya, Afrizal aja. Afrizal. Bapak dari mana? Dari apa? Dari Bekasi. Udah lama Bapak menggelandang begini? Itu sudah bang. Sudah lama. Udah lama. Tapi Bapak sehat? Saya sehat. Keluarga masih ada? Ya masih. Bapak udah makan belum hari ini? Ya sudah tadi. Saya ada makanan sedikit Pak, buat Bapak makan. Perjalanan dilanjutkan kembali ke wilayah Kesambi di mana kami sempat berjumpa dengan Bapak Murnawi, kakek 80 tahun penjual barang bekas di trotoar jalan. Dahulu dia adalah seorang penarik beca, namun karena tenaganya sudah mulai lemah, akhirnya dia banting setir mengadu nasib dengan menjual barang-barang seadanya. Penghasilannya tidak menentu, kadang 10.000 per hari, kadang sama sekali tidak ada hasil. Miris banget kan? Seharusnya para tunawisma atau gelandangan atau anak-anak terlantar atau fakir miskin menjadi tanggung jawab negara seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Juga yang tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia baru saja memperingati kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak mereka yang belum merdeka dari jerat kemiskinan. Sungguh miris. Yayasan Wani Amal ingin mengajak kita semua untuk turut berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan, membantu meringankan beban pemerintah. Kami akan menelurkan program pemberdayaan usaha untuk meninggalkan kemiskinan. Mari bersinergi untuk mewujudkan kemandirian usaha bagi warga kurang mampu agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Perjuangan belum selesai, justru baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar kami, menjadikan kami dan Yayasan Wani Amal sebagai pemberi manfaat sesuai pesan Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.